Halo, selamat datang di Personal Reading channel Tarot Reading Indonesia. Dengan saya sendiri Clarissa, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pick a card reading atau pilih kartu seperti biasanya. Dan dimana yang kita lakukan saat ini adalah sifatnya general reading, jadi energinya bisa resonate, bisa tidak. Itu tergantung dari energi dan vibrasi kalian masing-masing. Jika memang dirasa resonate, berarti otomatis energinya untuk kalian. Dan apabila tidak resonate, so jangan dipaksakan, berarti energinya untuk orang lain, jadi bukan untuk kalian. Dan bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi apapun semua hasil readingan kali ini, sebisa mungkin jangan ditelan bulat-bulat, itu namanya tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita ambil saja sisi positifnya dan kita buang jauh-jauh sisi negatifnya. Kita anggap saja sisi negatifnya itu sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang jauh lebih bagus daripada sebelumnya, oke? Dan sebelum kita melanjutkan ke pick a card reading kali ini, alangkah baiknya buat kalian sapa Tuhan terlebih dahulu dengan cara berdoa, minta agar hasil readingan kali ini diberikan pencerahan sehingga hasilnya juga biar bisa resonate sama kalian dan energinya juga biar bisa klop, oke? Jadi ada pembukaannya ya. Untuk di tema video kali ini pasti kalian juga udah ngerasa penasaran, yaitu tentang perasaan terdalamnya dia ke kamu. Dia itu siapa? Orang yang saat ini sedang kamu fokuskan, oke? Jadi seperti biasanya Clarissa akan menebarkan 3 pilihan kartu ya di sini. Oke, kita coba kita tebar pilihan kartu. Oke, tuh, 2. Yes. Ini untuk kartu yang pertama. Ini untuk kartu yang kedua. Dan ini untuk kartu yang ketiga. Nah, oke ya teman-teman semuanya. Di sini Clarissa sudah menebarkan 3 pilihan kartu dan dimana tiap masing-masing kartu memiliki arti dan makna yang berbeda. Jadi saran dari Clarissa, gunakan intuisi kalian, pilih saja gambar mana yang menurut kalian mewakili isi kata hati kalian. Atau jika teman-teman masih merasa bingung, kalian juga bisa pilih saja gambar mana yang menurut kalian sekiranya bagus. Karena ini sifatnya juga general reading, fun reading ya. Jadi kalian semuanya bisa memilih lebih dari satu pilihan kartu. Misalnya kalian memilih kartu nomor 1, kalian juga bisa memilih kartu nomor 3 ataupun nomor 2. Oke, sah-sah saja karena general reading, fun reading ya. Memang terkadang energi kita juga ikut tertumpah di kartu-kartu yang lain. Jadi nggak apa-apa apabila kalian memilih lebih dari satu pilihan kartu. Dan buat kalian yang masih ingin gitu ya, memilih kartu membutuhkan waktu lebih panjang, kalian juga bisa pause video kali ini sampai kalian bisa merasa yakin akan sama pilihan kalian sendiri. Oke. Dan buat yang sudah memiliki pilihan kartu, sekarang saatnya Clarissa bantu reading dari kartu yang pertama terlebih dahulu. Jadi untuk kartu yang ketiga dan kedua kita singkirkan dan kita akan fokus sama energi kartu yang pertama. Yes. Ada The Tower. Ada kartu The Empress, 2 of Pentacle, 4 of Wands, 8 of Pentacle, dan di sini ada kartu The Lovers. Yes, 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 yes. Oke, sesuai sama tema ya, yaitu tentang bagaimana perasaan terdalamnya dia ke kamu. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang merasa kalian memilih kartu nomor 1, mungkin kalian saat ini tuh kayak bener-bener berada di dalam posisi posisi lelah kamu. Artinya ya mungkin tuh udah sering sekali ya gitu kamu berantem, selisih paham, saling membesarkan ego satu sama lain, saling melempar kesalahan gitu ya, yang terjadi berulang-ulang dalam hubungan kamu. Sehingga membuat kamu benar-benar merasa jenuh gitu, merasa capek gitu. Karena ya bukan itu yang kamu inginkan gitu. Sedangkan yang kamu harapkan kebahagiaan, tapi yang kamu dapatkan justru penderitaan. Seolah kamu ingin terlepas gitu ya dari semua beban yang saat ini sedang terjadi.
Cuman ya apa dikata gitu, kamu sepertinya kayak nggak memiliki kekuatan gitu. Dalam artian tuh kayak kamu ingin menjelaskan sesuatu hal ke dia, tapi nanti ujung-ujungnya dia marahin kamu karena kesalahpahaman. Kamu ingin meminta apa ya, perbaikan sebuah hubungan, tapi dianya itu kayak seolah nggak ada effort gitu ya untuk memperjuangkan hubungan ini. Sampai akhirnya ya kamu bener-bener kayak udah ngerasa lelah aja gitu ya. Lelah itu dalam artian ya udah gitu, semuanya itu kayak kamu serahkan aja sama Tuhan gitu. Karena percuma juga gitu kamu ngomong ini tapi juga tetap gitu ya nanti salah paham gitu. Kamu ingin berbicara sama dia tapi seolah-olah nih orang ngeghosting atau menghindar gitu. Dan dibilang kayak kamu jadi ngerasa bahwa saat ini kamu memiliki pasangan atau memiliki PDKT-an lah atau memiliki soulmate deket lah gitu. Tapi jujur gitu, itu hanya berasa gitu, vibrasinya tuh hanya berasa di awal aja. Tapi untuk saat ini kamu bener-bener kayak udah ngerasa hambar gitu. Karena apa? Ya bener-bener nih orang itu kayak nggak sesuai dengan dugaan kamu, nggak sesuai dengan apa yang kamu kira gitu ya. Dulu kamu mengira dia orangnya baik hati, penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang gitu ya. Bahkan orang ini sering gitu ya, mungkin memperhatikan kamu, mengingatkan kamu tentang apa kamu udah makan apa belum gitu. Apabila kamu mungkin sedang rasa nggak enak badan, apakah kamu udah minum obat apa belum gitu. Tapi saat ini bener-bener tuh kayak berbeda 360 derajat gitu. Dia dulu gitu ya bener-bener sosok seseorang yang kamu kagumi, sekarang justru menjadi seolah-olah gitu ya seseorang tuh yang bener-bener kamu benci gitu. Karena kemana gitu sosok kamu yang dulu, secepat itukah gitu ya kamu berubah dan menghilang gitu, seolah-olah ya kamu terjebak dalam situasi yang sulit gitu. Dan di sini kamu saat ini tuh kayak bener-bener posisi kamu udah menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu, karena kamu udah nggak tahu harus berbuat apa lagi, karena semua kekuatan semuanya tuh kayak udah kamu tuangkan di dalam hubungan ini. Berjuang udah, berkorban udah, berusaha yang terbaik udah, kurang apa coba gitu. Tapi orang ini tuh kayak nggak pernah melihat gitu ya sisi positif apa yang kamu lakukan selama ini, sehingga ya kamu jadi merasa bahwa perjuangan kamu seolah itu kayak sia-sia deh di mata dia gitu. Karena ya kamu udah mencoba memberikan yang terbaik, tapi di mata dia gitu ya seolah itu kayak semuanya hanya bayangan semua aja gitu. Dan di sini yang saya lihat memang orangnya itu tipikal seseorang yang intinya tuh kayak bebal ya, dalam artian tuh kayak maunya dia itu di ngertiin gitu, maunya dia itu perkataan dia itu kamu dengerin gitu. Tapi di saat kamu ngomong dan kamu memberikan sebuah arahan gitu, seolah masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Tahu nggak gimana rasa keselnya gitu? Pastinya namanya kamu juga ada perasaan yang kayak, loh ini orang gimana sih gitu, kok jadinya itu seolah kayak menang sendiri ya gitu, sedangkan aku kayak nggak diberi kesempatan untuk perkataan aku ini kamu denger gitu. Kayak maunya aku ini harus dengerin perkataan kamu aja gitu. Tapi di saat aku bersuara gitu, kamu seolah itu kayak mungkin tuh mengiyakan gitu, tapi yang kayak nggak masuk di dalam hati gitu. Sehingga terjadilah sebuah pertengkaran lagi, terjadilah sebuah pertikaian lagi gitu. Ya seolah itu kayak semua harapan kamu saat ini benar-benar kayak udah sirna, udah kayak ngerasa tersambar petir, hancur berkeping-keping gitu. Karena ya kamu udah mencoba gitu ya, melakukan yang terbaik, tapi di mata dia itu tetap gitu, kayak seolah nggak ada harganya gitu. Dan di sini aku memang melihat ya pikiran dia, aku bisa merasakan sebuah energi bahwa orang ini tuh untuk saat ini memang kayak perasaan dia itu udah bener-bener berubah gitu, udah nggak sebesar yang dulu. Entah mungkin orang ini saat ini sudah ada yang deketin, entah ada saat ini dalam artian tuh orang ini ngerasa bosen aja gitu, entah orang ini memang ada yang lain gitu. Dan di sini beberapa di antara kalian juga ada sempat yang berspektif atau berspekulatif bahwa orang ini saat ini dekat dengan yang lain gitu, karena kamu akhir-akhir ini ngerasa dia itu ada sesuatu hal yang nggak wajar aja gitu. Dari mulai yang kayak selalu buat alasan gitu, pekerjaan dia gunakan sebagai ujung tombak alasan utama gitu. Bahkan terkadang gitu ya alasan yang nggak nyambung pun ya tetap gitu ya dia jadikan sebagai alasan untuk menghindar gitu ya, menghindar dari kesalahan gitu, dalam artian itu untuk lari dari kesalahan gitu. Itu yang membuat kamu itu kayak ngerasa bahwa ya udah gitu ya, kayak segala apapun yang kamu lakukan selama itu nggak pernah kamu hargai. Seolah-olah itu
kamu yang berjalan gitu ya, yang berjalan dan berjuang dan berkorban. Tapi ini orang itu kayak duduk santai aja gitu ya, sambil menikmati drama perjuangan kamu gitu. Dan di sini aku memang masih melihat bahwa dia masih sepertinya mendominasi dalam sebuah hubungan. Artinya tuh apa? Kayaknya yang masih mendominasi ego itu dia deh daripada kamu. Bahkan di sini tuh kayak kamu udah mencoba gitu ya, mencoba berusaha tegar, mencoba berusaha menerima kekurangan dia gitu, mencoba bersabar gitu ya, sampai benar-benar kamu bisa bertahan sampai detik ini, padahal aslinya kamu nggak betah gitu. Tapi ya bagaimanapun juga gitu, udah banyak pengorbanan yang udah kamu lakukan, ya intinya tuh kayak kamu mencoba aja gitu ya, dalam artian bertahan, sembari itu juga menyerahkan semuanya sama Tuhan gitu. Dalam artian apabila memang dia dijodohkan untuk kamu, ya kamu meminta sama Tuhan biar orang ini tuh bisa kembali dengan perubahan yang nyata. Tetapi apabila dia bukan jodohnya kamu gitu, ya semuanya itu kayak lillahi ta'ala gitu. Kalau misalnya kamu seorang muslim, kamu serahkan aja sama Allah gitu. Jadi kayak selalu seperti itu. Untuk di sini zodiak Aries, Leo, Virgo ya, Sagittarius, Libra, Capricorn juga ada. Cuman tidak menutup kemungkinan zodiak-zodiak yang lain juga ada. Di sini di awal ya, yang saya lihat flashback ke belakang kemarin, memang sih dari segi perkataan dia gitu ya, sebelum kamu benar-benar ngerasa jadian sama dia, orang ini tuh kayak orang yang paling pinter bikin kamu ngerasa nyaman, sehingga kamu terpancing untuk menerima kehadiran dia. Padahal di saat itu kamu posisinya tuh kayak masih belum ngerasa siap gitu, kamu masih habis sembuh dari masa healing kamu gitu. Tiba-tiba dia datang memberi sejuta kenyamanan, ya siapa yang gak kelepek-kelepek gitu. Otomatis kayak kamu langsung terjebak dalam bujuk rayunya dia gitu. Dan setelah kamu menerima dia, bukan kenyamanan yang kamu dapatkan gitu, justru malah kesedihan. Bahkan setiap hari gitu ya, kamu dibuat kepikiran sama dia. Kepikirannya itu kayak gini loh, kenapa gitu kamu bisa berubah secepat itu, sedangkan dulu kamu bener-bener begitu perhatian sama aku, bener-bener dalam artian tuh selalu ada di saat aku butuh kamu. Intinya tuh kayak kamu selalu terkoneksi dan berkomunikasi lah sama dia. Tapi saat ini gitu ya, jangankan terkoneksi gitu, balas WA aja kayaknya butuh waktu yang cukup lama. Itu pun kalau misalnya kamu tanya alasannya kenapa, selalu ada banyak alasan yang dia buat. Ini yang kamu jadi ngerasa bahwa orang ini sudah tidak seperti yang dulu, udah terlalu banyak gitu ya kebohongan tuh yang sepertinya dia tutup-tutupin gitu. Dan di sini tuh kayak kamu akhirnya bener-bener kayak bagaimana ya, dalam artian tuh kayak mencoba dalam artian tuh menyerahkan semua itu sama Tuhan gitu ya. Dalam artian tuh kayak bagi kamu yang mungkin muslim gitu ya, kamu ini tuh kayak berdoa meminta petunjuk gitu. Baik kamu yang mungkin non muslim, kamu juga meminta sama Tuhan gitu ya, biar dalam artian tuh kayak diberikan jalan, nih orang sebenarnya patut untuk dipertahankan atau mungkin patut untuk dilepaskan gitu. Bener-bener kamu terjebak dalam situasi yang cukup sulit. Terkadang ya kamu merasa bahwa apabila kamu ingin melepaskan gitu, tapi ketika kamu mengingat memori kenangan indah tentang dia gitu ya, di saat dia pertama kali deketin kamu gitu, itu yang membuat kamu kayak ngerasa baper gitu, kayak nggak bisa gitu. Seolah itu kayak aku nggak bisa, masih belum merasa siap untuk lepasin dia gitu. Tapi di saat kamu bener-bener kayak apa ya, di saat kamu bener-bener ingin apa sih ya, dalam artian tuh kayak mencoba menerima dia kembali gitu, dalam arti mempertahankan hubungan ini gitu. Tapi kamu itu kayak benar-benar ingat memori di saat mungkin dia tuh kayak ngecewain kamu gitu, di saat dia itu benar-benar udah nggak sejalan dengan pikiran kamu, udah nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Dua persepsi tersebut terkadang yang membuat kamu itu kayak merasa bingung. Ini sebenarnya patut nggak sih untuk dipertahankan? Ini sebenarnya patut nggak untuk kamu perjuangkan gitu? Karena basically gitu, kamu itu tipe seseorang yang terkadang itu kayak oke nih, aku bakalan siap mau ngelepasin dia gitu. Tapi di saat mau hari hanya gitu, kamu mau ngelepasin dia gitu, tiba-tiba nih kayaknya orang gitu ya, Nido itu tiba-tiba muncul gitu, dia meminta maaf gitu. Alhasil kamu luluh lagi gitu, jadi kayak nggak bisa lagi. Kemudian dia kecewa lagi gitu.
Kemudian itu kayak dia berusaha gitu ya, menunjukkan yang terbaik bahwa aku ini udah berubah gitu. Tapi nyatanya apa gitu, sampai detik ini kayaknya nggak berubah-ubah, justru malah kamu ditinggalkan gitu ya. Rasa kekecewaan itu yang membuat kamu saat ini benar-benar ya udah aku serahkan aja sama Tuhan gitu, karena segala effort udah kamu lakukan tetapi tetap tidak membuahkan hasil yang maksimal. Dan di sini alasan orang ini kenapa demikian gitu. Aku merasa bahwa orang ini masih belum bisa layak dikatakan konsisten dan tepat menepati komitmen gitu. Karena di sini yang saya lihat tuh kayak orang ini masih tipikal seseorang yang suka dengan kebebasan gitu. Artinya apa sih gitu ya? Dalam artian tuh kayak mungkin keinginan dia untuk ngedapetin kamu itu kayak seolah keinginan sesaat aja gitu. Tapi setelah dia udah ngedapetin apa yang dia mau gitu, ya udah gitu ya, sisi dia yang sesungguhnya muncul gitu. Sisi yang ingin bebas, sisi yang ingin kayak seolah itu nggak ada beban lagi gitu ya. Sisi yang bener-bener apa sih ya, dalam artian tuh sisi yang suka-suka dia gitu. Karena nih orang itu tipe seseorang yang sebenarnya itu dibilang childish enggak gitu, tapi orangnya itu kayak suka-suka dia, semau-mau dia gitu. Jadi ya udah gitu, misal aku nggak menghubungi kamu gitu, ya nggak apa-apa, ini kan suka-suka aku, hidup-hidup aku. Soalnya itu kayak seperti itu. Sedangkan di sini gitu ya, di balik layar ini gitu, kamu itu bener-bener berharap dia banget. Dalam artian itu ya berharap dia layaknya apa yang pernah dia katakan di awal dulu. Misal dia di awal dulu di saat kalian baru pertama jadian mengatakan janji-janji manis gitu ya. Misal sebisa mungkin ya kita nanti sama-sama berjuang gitu, sama-sama memperhatikan, sama-sama apa ya, membawa hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan gitu. Itu yang membuat kamu itu kayak merasa, wah nih orang bener-bener serius nih kayaknya sama aku gitu. Tapi setelah kamu bener-bener udah masuk di dalam jebakan dia gitu, justru malah kayak hal tersebut tuh nggak ada satupun gitu ya, bener-bener tuh dia tetap tepatin gitu ya. Jangankan ke jenjang yang serius gitu ya, kamu saat ini ada di saat aku butuh kamu aja nggak pernah ada gitu. Itu yang benar-benar kayak membuat kamu tuh benar-benar kayak ngerasa kecewa gitu ya. Soalnya kayak kamu terjebak dalam perangkapnya dia gitu. Jadi itu seolah seperti itu. Di sini aku benar-benar bisa melihat bahwa kamu rasanya gitu ya, tidur pun nggak tenang, kerja pun sepertinya nggak tenang gitu ya. Karena apa? Ya di dalam pikiran kamu itu dipenuhi dengan pikiran dia terus gitu. Ketika kamu udah kayak mungkin di saat kamu kumpul sama teman-teman kamu gitu, seketika itu pikiran itu hilang. Tapi di saat kamu udah kembali ke rumah nih gitu, apalagi menjelang tidur gitu, udah deh gitu ya, nama dia itu kayak seolah meracuni pikiran kamu. Sebenarnya bukan kayak meracuni yang bagaimana, tapi kayak yang membuat kamu kepikiran tuh rasa kecewa yang dia buat di dalam diri kamu, yang seolah ya kamu nggak merasa terima dong gitu, karena dulu dia aja menjanjikan kata-kata yang indah, kata-kata yang manis, tapi setelah aku bener-bener udah berharap banyak sama kamu gitu, nggak ada satupun gitu ya perkataan yang dia tepatin, justru malah rasa sakit hati yang dia tinggalkan gitu. Dan di sini ada kartu The Lovers. Kartu The Lovers tuh memang nih orang bisa dibilang tuh kayak kalau misal dia seorang cowok gitu, dia tipikal seseorang yang sangat apa ya, dalam artian tuh pintar merangkai kata. Pintar merangkai kata itu bukan berarti yang kayak kamu cantik sekali, kamu apa, bukan. Tapi nih orang itu benar-benar hebat gitu. Dalam artian orang ini mampu meyakinkan seseorang yang awal mulanya kayak kamu masih merasa ragu gitu. Karena di sini yang aku serap energinya, kamu sebenarnya di awal itu kayak masih belum ngerasa ngeh, belum ngerasa siap gitu loh. Kalau misalnya itu kayak bener-bener nih orang bener-bener bisa ditepatin nggak janjinya gitu. Nih orang bener-bener bisa ngebawa aku ke jenjang yang lebih serius atau nggak gitu. Sebenarnya kayak masih ada sedikit keraguan di dalam diri kamu pada saat itu sebelum kamu menerima dia gitu. Tapi berhubung nih orang itu saking kreatifnya gitu ya, sehingga ya kamu jadi kayak seolah merasa yakin gitu ya. Padahal di awal gitu, kayak kamu itu merasa ragu gitu. Nih orang sebenarnya baik nggak gitu, nih orang sebenarnya tulus nggak atau cuma main-main aja gitu. Tapi entah kenapa gitu ya, mungkin saking nih orang pro-nya gitu ya, saking buayanya, saking mungkin tuh saking sering rayunya gitu, sehingga tuh kayak kamu bener-bener udah apa ya, intinya tuh kayak perasaan ragu kamu itu bener-bener udah hilang gitu.
Karena dia tuh benar-benar bisa meyakinkan kamu hanya dalam waktu sekejap gitu. Itu sih sebenarnya kehebatan dia gitu. Dan di sini apakah dia ada harapan untuk kembali sama kamu? Untuk harapan dia kembali sih masih ada gitu. Cuman kayak di sini nantinya gitu. Itu tergantung diri kamu sih gitu. Antara nanti karena beberapa di antara kalian tuh ada yang kayak merasa welcome menerima dia kembali. Ada juga beberapa di antara kalian tuh yang kayak merasa udah ngeh aja gitu. Aku udah nggak mau deh. Karena aku kayak ngerasa nggak siap gitu. Dalam artian tuh kalau untuk kamu jadikan sebagai apa ya, dalam artian tuh kayak batu loncatan aja gitu, seolah kan seperti itu gitu. Ada beberapa di antara kalian yang menerima dan ada yang enggak gitu. Cuman di sini sih apapun nantinya yang bakalan terjadi, kamu harus tetap bisa bijaksana ya, dalam artian jangan sampai gitu kamu dikasih kata-kata manis lagi, kamu kepancing lagi, padahal aslinya ya mungkin saat ini orang ini tuh kayak butuh hiburan atau bagaimana gitu. Jadi buat kamu harus hati-hati. Terus di sini sih orangnya itu tipikal seseorang yang menurut aku ya di sini. Orang ini tuh kayak tipikal seseorang yang lupa akan tanggung jawab gitu. Namanya dia udah memiliki sebuah hubungan kan berarti otomatis ini adalah sebuah latihan untuk bertanggung jawab gitu. Tapi rasa tanggung jawab sepertinya nggak aku dapatkan energinya gitu. Justru malah yang kayak ngerasa panik gitu, yang ngerasa panik ingin mempertahankan dan memperjuangkan tuh kayaknya lebih cenderung ke kamu sih gitu. Cuman ya memang kayak ini orang gitu ya, masih belum ngedapetin karmiknya aja, masih belum mendapatkan teguran dari sang pencipta. Aku yakin setelah orang ini mendapatkan sebuah pelajaran berharga, pasti orang ini bakalan datang di dalam kehidupan kamu gitu. Entah cepat atau lambat gitu, pasti orang ini akan datang lagi. Entah dia ingin meminta maaf, entah orang ini ingin menebus kesalahan gitu. Yang jelas tujuan dia untuk ngedeketin kamu lagi gitu. Cuman ya seperti yang aku bilang tadi gitu, kamu harus bijaksana gitu dalam menerima dia kembali. Jangan sampai gitu ya kebaikan kamu dimanfaatkan lagi sama dia gitu. Ujung-ujungnya yang semula kayak kamu udah lillahi ta'ala mengikhlaskan dia, alhasil ya kamu akhirnya balik lagi gitu. Jadi benar-benar kamu harus bisa berpikir secara apa ya, secara menggunakan hati dan pikirannya jernih gitu. Karena apabila hal itu tidak kamu lakukan, besar kemungkinan kamu akan ikut gitu ya, ikut mengikuti arusnya dia lagi. Karena di sini aku bisa membaca kamu orangnya nggak bisaan gitu. Kamu orangnya nggak bisaan. Di saat kamu mungkin udah mengikhlaskan, tapi orang ini memiliki cara tersendiri untuk dalam arti itu biar kamu merasa iba sama dia, ya udah gitu. Akhirnya kamu nyambung lagi sama dia gitu. Dan ini tuh kayak sepertinya udah hampir pernah kamu lakukan beberapa kali di flashback ke belakang kemarin. Terus di sini yang saya lihat ya, orang ini selalu menggunakan pekerjaan gitu ya sebagai alasan utama ketika mungkin gitu ya kamu meminta penjelasan dari dia. Pasti jawabnya kerjaanku banyak, lemburanku banyak gitu ya. Pasti banyak hal lagi gitu ya, entah pekerjaannya banyak, entah lemburannya banyak, entah orang ini tuh ada bosnya, entah yang apalah gitu. Sebenarnya tuh kayak bagi kami tuh ini ya sebuah alasan yang klasik gitu. Kamu tahu alasannya apa, nanti jawabnya apa gitu. Karena itu kayak orang ini udah sering kali loh gitu menggunakan pekerjaan sebagai alasan utama dia, yang sebenarnya kayak di dalam hati kamu ini kayak seolah itu kayak memberontak gitu. Ini kayaknya ada yang nggak beres nih gitu. Cuman gitu ya, kamu menemukan hal yang nggak beres ini tuh kayak masih belum dapet gitu. Coba gitu ya, mungkin tuh kayak Tuhan benar-benar udah membukakan dia seperti apa gitu ya, dan tahu gitu ya apa sih yang dia tutupin selama ini gitu. Mungkin tuh kayak benar-benar kamu udah bisa ngerasa plong gitu ya, sangat ikhlas melepaskan dia. Tapi kalau masih simpang siur gini gitu ya, ya sebenarnya ada sih perasaan yang ngeganjel gitu di dalam diri kamu gitu. Cuman kalau untuk melepaskan tuh kayaknya masih belum kayak merasa siap gitu energi kamu di sini gitu. Terus di sini orangnya memang kayak udah sering ya gitu melakukan kesalahan yang sama. Cuman ya karena kebaikan kamu akhirnya ya udah gitu. Seolah hati kamu itu terpanggil untuk memaafkan dia kembali. Padahal di satu sisi tuh kayak sebenarnya ada perasaan yang kayak udah deh gitu. Kalau misalnya dia bukan pilihan yang terbaik, udah nggak apa-apa gitu. Tapi di saat dia bener-bener kayak
seolah-olah apa ya, dari perkataan dia bener-bener kayak seolah itu tulus, ingin minta maaf, ingin menebus kesalahan gitu. Seolah itu kayak nggak menggambarkan tentang sisi kebusukan dianya gitu. Itu yang membuat kamu akhirnya menerima dia kembali gitu. Dan semakin kamu sering memaafkan dia gitu, yang saya lihat tuh kayak orang ini semakin gak ada kapoknya, karena di dalam hidup dia itu kayak telah merasa bahwa oke lah, aku berbuat kesalahan, pasti nanti juga ujung-ujungnya dia bakal memaafkan aku gitu. Jadi kayak seolah ada kebiasaan tersendiri. Terus juga di sini orang ini yang saya lihat juga ada kepala batunya sih gitu. Kepala batu itu kayak keras kepala, gak bisa dikontrol. Orangnya juga emosian gitu. Emosian tuh dalam artian mungkin ketika tujuan kamu gitu ya, tujuan kamu kan ingin meminta penjelasan, kamu sebenarnya selama ini kemana sih, kok hilang, kok ngeghosting gitu ya, misal seperti itu. Padahal kamu itu kayak bener-bener udah menyusun gitu ya, cara kamu itu ngomong biar dia nggak tersinggung, tapi dia tuh tetap gitu ya, kayak emosi. Loh, kamu kenapa sih masih nggak percaya sama aku gitu, kamu curiga ya sama aku gitu, kamu udah nggak ada apa ya, nggak ada kepercayaan lagi ya sama aku, pasti gitu ya. Hal itu dia katakan karena yang saya lihat tuh nih, orang itu ada sisi kerasnya, sisi keras dan emosi dia itu yang sangat tinggi, sehingga ya udah gitu, kamu lebih milih diam aja daripada nanti bersuara ujung-ujungnya juga tetap gitu ya, ujungnya nanti berantem. Jadi ya udah gitu, kamu lebih memilih diam aja gitu, padahal aslinya juga kayak ngerasa nyesek gitu. Tapi ya bagi kamu itu lebih baik gitu daripada nanti kamu mau ngomong gitu ya, ngomong dikit gitu pasti nanti dibesar-besarkan gitu. Jadi masih seperti itu. Terus di sini kita lihat di tarotnya, The Lovers, ada kartu Three of Cup, ada kartu The Chariot, ada kartu The Empress, dan ada kartu Ten of Cup. Kamu yang saya lihat gitu ya, memang yang mendominasi perasaan besar cintanya dia terhadap sebuah hubungan ini tuh kayak lebih condong ke kamu daripada dia. Iya sih, dia pernah cinta sama kamu, tapi cintanya di awal. Tapi setelah dia udah ngedapetin apa yang dia mau gitu, ya udah gitu. Jadi kayak cintanya semuanya tuh kayak dilimpahkan ke kamu gitu. Cukup kamu yang mencintai dia, cukup kamu yang berjuang untuk dia gitu. Sedangkan dia, ya udah gitu, kayak suka-suka dia, nggak pernah respect atau peduli terhadap hubungan yang saat ini sedang dia jalani. Dan di sini kamu jadi kayak seolah itu ngerasa bahwa dia itu kayak menari-nari di atas penderitaan kamu gitu. Dan kamu pun juga saat ini kayak entah kenapa gitu ya, soalnya tuh kayak perasaan kamu nggak bisa dibohongi gitu. Kamu itu yakin bahwa saat ini tuh ada sesuatu hal yang janggal gitu ya, entah orang ini dekat dengan yang lain atau orang ini punya yang baru gitu, tapi kamu tidak memiliki bukti yang autentik, bukti yang nyata gitu, sehingga ya kamu nggak bisa gitu ya menuduh dia secara sepihak. Nanti bukan malah memperindah hubungan, tapi justru malah memperkeruh suasana gitu. Coba gitu ya, mungkin kamu sudah dalam arti memiliki bukti yang nyata gitu ya. Ya mungkin itu bisa kamu jadikan alasan terkuat gitu ya, untuk benar-benar ya setidaknya tuh kayak kamu udah nggak ngarepin dia lagi gitu. Sekaligus gitu ya, ya kamu udah ngerasa lega gitu. Ternyata ada satu hal bukti nyata gitu ya, yang bisa kamu tunjukkan bahwa ternyata kamu itu lebih busuk daripada seorang iblis gitu. Jadi soalnya seperti itu. Terus di sini Clarissa bisa mendapatkan sebuah energi dari diri kamu. Kamu saat ini hatinya merasa sakit banget. Kamu seolah merasa bahwa hati kamu itu kayak terikat beban berat gitu. Kayak seolah banyak luka yang saat ini tuh kayak sedang berusaha gitu ya. Berusaha kamu perban. Dalam arti itu apa sih gitu? Kayak banyak luka yang saat ini tuh kayak bener-bener berusaha kamu sembuhkan gitu. Tapi ini belum sepenuhnya gitu ya, karena saat ini luka yang tersembuhkan gitu ya,
Misal gitu, kamu saat ini kayak merasa terlukai gitu. Baru sembuh, datang lagi masalah baru yang menyakiti perasaan kamu. Baru sembuh, datang lagi, malah lebih banyak gitu. Itu yang membuat kamu kayak, sampai saat ini, kamu benar-benar belum bisa merasakan kebahagiaan yang sepenuhnya. Karena masih ada rasa kesedihan dan penderitaan yang menjadi beban di dalam hidup kamu saat ini. Dan di sini, aku melihat bahwa bisa dibilang tuh kayak perasaan dia memang udah apa ya, saat ini tuh kayak mungkin gitu ya, kalau harapan untuk dia kembali masih ada gitu, tapi memang nggak tahu gitu ya cepat atau lambatnya. Yang jelas orang ini nantinya akan kembali kepada diri kamu setelah dia mendapatkan teguran dari semesta gitu ya. Entah orang ini tuh kayak merasakan suatu hal yang lebih menyakitkan daripada apa yang kamu rasakan saat ini. Entah orang ini tuh kayak akhirnya dibukakan bahwa apa yang dia jalani saat ini tuh salah gitu ya. Karena apa gitu, ada seseorang yang benar-benar tulus sayang sama kamu, justru malah kamu sia-siakan. Justru malah kamu lari gitu ya sama orang lain yang sebenarnya dia juga buaya gitu. Jadi benar-benar nantinya tuh akan ada sebuah karmik gitu ya, yang benar-benar mampu membukakan gitu ya, bahwa ternyata dia sudah meninggalkan emas yang berharga. Jadi soalnya seperti itu. Di sini kamu nggak perlu merasa kurang gitu ya terhadap diri kamu, karena apa yang udahlah kamu lakukan saat ini sudah cukup benar gitu ya, sudah cukup benar dan udah cukup baik gitu. Apabila gitu ya hubungan ini nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu, ini bukan salah kamu tapi salahnya dia. Kenapa dia nggak bisa mensyukuri apa yang sudah diberikan sama Tuhan ya, padahal di sini ya kamu udah cukup sabar loh menghadapi dia gitu. Bahkan gak banyak seseorang yang seperti kamu gitu. Kalau mungkin gitu ya posisi sekarang bukan kamu, ya udah gitu ya, mungkin orang ini tuh kayak bener-bener udah didepak gitu ya, udah didepak sejak lama. Tapi ini konteksnya kan kamu orang yang berbeda. Kamu orang yang masih tetap sabar, masih mengharapkan dia kembali dengan perubahan gitu. Tapi semakin kamu menunggu dan bersabar gitu ya untuk dia kembali dengan perubahan gitu, tapi nggak muncul-muncul gitu. Itu yang membuat kamu terkadang itu kayak ngerasa ngeh banget gitu ya, ngeh. Soalnya itu ingin ya udah gitu, kamu serahkan aja sama Tuhan karena kamu udah ngerasa capek gitu. Lebih baik itu kayak di dalam diri kamu itu kayak ada perasaan yang kayak, kok rasanya itu kayak lebih di saat apa ya, lebih enak merasa sendiri dulu gitu. Kamu jadi bebas pikir sana, pikir sini, pikir masa depan, pikir apa saat ini gitu ya. Mikir masa depan aja nggak bisa, apalagi mikirkan pekerjaan, tambah pusing 7 keliling gitu. Karena apa? Ya titik tumpuan terberat kamu saat ini hanyalah urusan kamu dan dia, urusan cinta gitu. Dan itu akan mempengaruhi segala sesuatu hal yang kamu lakukan saat ini, baik pekerjaan kamu, aktivitas kamu, atau mungkin ada pekerjaan yang memang pekerjaan besar yang harus kamu lakukan tapi terbengkalai gara-gara dia gitu. Karena memang tumpuan terbesar kamu saat ini hanyalah problem gitu antara kamu dan dia, urusan cinta. Di sini ada kartu The Empress. The Empress tuh artinya tuh kayak untuk saat ini tuh kayaknya kamu masih belum bisa bangkit deh gitu. Belum bisa bangkit gitu karena ya flashback ke belakang kemarin tuh kayak kamu baru aja sembuh gitu. Tapi ini orang justru kayak mancing masalah baru lagi yang membuat kamu jadi galau lagi gitu. Itu yang akhirnya tuh kayak untuk saat ini tuh kayak kamu bener-bener masih belum bisa bangkit gitu. Karena apa ya, kamu ingin mencoba gitu ya. Dalam artian tuh kayak menghealing diri kamu lagi gitu. Kamu mencoba lebih bisa bijaksana lagi dalam memberikan maaf dari dia gitu. Karena saat ini gitu bener-bener tuh kayak kamu butuh waktu untuk menenangkan diri kamu gitu, daripada memikirkan dia yang nggak pernah mikirin kamu. Jadi seperti itu. Terus di sini memang sih bayangan kamu sama dia di awal dulu itu yang kayak apa ya? Soalnya itu kayak nih orang itu bisa meyakinkan kamu bahwa dia adalah seseorang yang bisa ngebawa kamu sampai ke titik kebahagiaan atau titik pernikahan gitu. Dan di sini kamu juga soalnya tuh kayak membayangkan bahwa ini tuh bakalan menjadi sebuah story of love yang indah gitu. Tapi nyatanya apa? Bukan keindahan tapi kehancuran gitu ya. Itu yang kayak seolah kamu bener-bener ngerasa terhianati banget gitu. Jadi seperti itu. Dan di sini inti dari pembacaan kartu yang pertama,
Nih orang itu memang perasaannya udah nggak sebesar yang dulu, tapi harapan dia untuk kembali itu masih ada setelah dia udah mendapatkan teguran dari sang semesta. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih ya yang udah nonton video ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan kita lanjut untuk pel yang kedua. Oke, dadah. Oke, kita lanjut ya. Ini untuk readingan kartu yang pel kedua, pilihan kedua. Kita lihat apa aja kartunya. Queen of Wands, kemudian Three of Pentacles, ada kartu juga Page of Cup, Queen of Cup, Eight of Swords, dan di sini Ten of Wands. Yes, kita geser biar kalian juga bisa melihat visual dari kartu yang sudah Clarissa tebar. Oke. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi, bagaimana sih gitu ya perasaan terdalam dia ke kamu? Clarissa bisa melihat sih bahwa saat ini seolah-olah dia merasa senang, seolah dia merasa bangga, merasa cukup puas dan cukup yakin bahwa orang yang saat ini sedang dia perjuangkan gitu ya, seolah itu benar-benar mampu membawa dia ke titik keseriusan. Artinya apa gitu? Ya dia cukup bangga, cukup senang gitu ya, bisa kenal seseorang yang kayak kamu gitu. Karena dia berpikir bahwa intinya tuh kayak apa yang dia harapkan gitu ya, apa yang ada diharapkan itu kayak sifat kamu. Misal apabila kamu seorang perempuan gitu ya, kamu orangnya penuh dengan kesabaran, sisi keibuan, orangnya mandiri gitu. Kalau dia cowok ya berarti itu kayak orangnya sederhana, bisa bimbing pasangannya, terus orangnya juga tipikal seseorang yang mandiri juga, pekerja keras dan bertanggung jawab gitu. Itu yang menjadi salah satu hal gitu ya, alasan dia memperjuangkan dan mempertahankan kamu. Karena perasaan terdalam dia ke kamu itu cukup besar dan cukup dalam. Artinya apa? Ya, berarti nih orang, nih doi sayang sama kamu itu nggak setengah-setengah, sepenuh hati gitu. Karena dia merasa gitu ya, banyak kecocokan antara kamu dan dia. Walaupun ya mungkin terkadang ada sih sedikit perbedaan yang terkadang juga membuat kalian tuh suka bentrok gitu. Tapi aku yakin bahwa kalian berdua bisa melewatinya. Karena orang ini tuh kayak udah merasa percaya diri bahwa kamu adalah orang yang gitu ya bakalan mendampingi hidupnya selama gitu ya, selama apa ya, sampai akhir hayat gitu. Itu sampai seperti itu ya, sampai akhir nenek. Clarissa bisa melihat sih bahwa seolah-olah kamu bisa apa ya, dalam artian tuh kayak sebenarnya orang ini suka sama kamu itu bukan dari fisik kamu gitu, tapi seolah-olah itu kayak dari pancaran aura pesona kamu gitu. Itu yang membuat dia tuh kayak langsung tertarik gitu, karena mungkin ya kamu orangnya sabar, kamu orangnya mandiri gitu. Kamu kan tiba seseorang yang kayak sebisa mungkin aku nggak terlalu menggantungkan hidup sama orang lain gitu. Kalau aku bisa ya udah aku lakukan gitu. Itu membuat apa ya? Itu yang membuat dia tuh kayak seolah merasa speechless sama kamu gitu. Seolah itu ingin mempertahankan hubungan ini dan bisa memilih kamu seutuhnya gitu. Dan yang terpenting gitu, dalam artian tuh kayak kamu adalah tipikal seseorang yang mungkin tuh ada sisi apa ya, bukan cuma keibuan aja gitu, tapi kamu itu ada sisi dewasanya gitu, yang terkadang itu kayak mungkin kamu suka gitu ya mengingatkan dia gitu akan ibadah, mungkin mengingatkan dia kayak udah makan apa belum gitu. Dia tuh kayak seolah mendapatkan gitu ya, seolah dia tuh kayak bayangan dia tuh kayak mendapatkan seseorang gitu ya, mendapatkan seseorang itu yang kayak ibunya dia gitu, yang penuh dengan perhatian, penuh dengan kasih sayang gitu. Atau kalau tidak, bagi kamu yang merasa cowok gitu ya, ini tuh kayak kamu ngedapetin apa ya, kalau misalnya kamu cewek ya, maaf ya, kayak nih orang itu kayak papanya kamu gitu, soalnya itu kayak perhatian, selalu khawatir sama kamu, selalu ngikutin kamu akan kesehatan atau bagaimana gitu. Soalnya itu kayak papa kamu banget gitu kalau misalnya dia cowok gitu.
Hmm, Memang sih aku melihat bahwa ada sedikit perbedaan antara kamu dan dia, tapi masih banyak kesamaan kok. Dan aku merasa bahwa antara koneksi antara kamu dan dia itu kayaknya nyambung gitu. Kamu tahu gitu ya, kayak seolah hati kamu merasa tervibrasi atau tergetar ketika nih orang mikirin kamu. Dan kamu juga merasa apa ya, ada sesuatu hal yang berbeda mungkin ya ketika orang ini tuh kayak sedang mungkin gak enak badan, ngerasa sakit atau bagaimana. Ya bisa saja gitu, karena mungkin tuh ini ikatan koneksi antara hati ke hati. Ikatan soulmate, ikatan jodoh, ikatan twin flame gitu. Terkadang aja jodoh seperti itu. Dalam artian tuh, kalau misalnya kamu ngerasa ada yang gak enak, pasti dia juga merasakan juga gitu. Sempat sih kamu ya seperti itu kayak dihadapkan sama beberapa pilihan. Artinya tuh apa sih? Di saat dia deket kamu, ternyata juga ada orang lain gitu yang berusaha ngedeketin kamu gitu. Tapi entah kenapa gitu. Ya udah itu kayak seolah tuh kamu ya udah aku jalani aja gitu ya kehidupan ini gitu. Dalam arti tuh biarkan yang mendekati kamu itu juga dekat dan biarkan dia juga mendekatin kamu gitu. Tapi kan posisinya tuh kayak masih belum bener-bener jadian gitu. Sampai akhirnya tuh ada sebuah momen yang kayak membuat kamu tuh kayak merasa speechless gitu ya. Ya yang ngedeketin kamu yang satunya tuh kayak nggak kamu putusin enggak gitu, tapi ya udah kayak menjara aja gitu karena komunikasinya juga udah jarang gitu ya, menghilang dan menghilang gitu. Sampai akhirnya ya kamu terfokus sama dia gitu. Karena kamu merasa banyak kecocokan, lebih speechless ke dia sih gitu. Dan bisa dibilang ya itu adalah salah satu apa ya? Salah satu cara Tuhan untuk bisa mempertemukan gitu ya kalian tuh biar bisa berkomunikasi lebih intens lagi, biar sama-sama bisa ngerti satu sama lain karakternya, perasaannya, jadi seperti itu. Dan di sini aku melihat bahwa sebenarnya tuh kayak orang ini di saat kamu udah mulai berkomunikasi, kenal sama dia gitu. Soalnya tuh kayak udah ada vibrasi tersendiri gitu ya, keyakinan tersendiri bahwa nih orang gitu ya, aku yakin bahwa dari cara kalian ngomong pertama kali gitu ya, soalnya itu kayak kamu adalah orang yang memang dia idam-idamkan selama ini gitu ya. Karena dari segi cerita, diajak cerita pun nyambung gitu. Dari segi sifat pun juga ada kesamaan gitu. Dan yang terpenting kalian berdua sama-sama itu kayak walaupun kalian belum begitu intens di awal gitu, tapi kayak udah saling memperhatikan satu sama lain gitu. Sehingga ya kamu merasa gitu ya dihargai gitu ya. Dihargai sebagai calon pendampingnya dia gitu. Aku di sini aku di sini melihat bahwa ini orang memang nggak banyak ngomong gitu, tapi heart to heart gitu. Artinya tuh kayak sebenarnya tuh kayak kamu tahu gitu kalau misalnya nih orang diem-diem kenapa gitu, ada sesuatu hal yang sebenarnya ingin dia ungkapkan nggak bisa, atau mungkin nih orang sedang sedih, sedang senang gitu, walaupun nih orang nggak banyak ngomong gitu, tapi kayak seolah seperti yang saya bilang tadi gitu, kayak komunikasi kamu itu heart to heart gitu, antara hati ke hati gitu. Ya sebenarnya tuh kayak ngerti gitu ya, berarti kamu harus yang mancing pembicaraan dulu gitu. Kamu sebenarnya kenapa gitu, ada masalah apa, sakit ya, galau ya gitu. Karena kalau tidak, ya udah nih orang tuh kayak bakalan diem gitu. Sampai baru bener-bener dia nggak kuat, dia bakalan ngomong sendiri. Karena memang nih orang nggak terlalu banyak bicara gitu, tapi dia lebih bisa mencintai menggunakan perasaan dan menggunakan bukti yang nyata. Jadi seperti itu. Terus di sini ada efek bapernya juga. Efek bapernya itu dalam artian, aku ngerasa bahwa pernah sih suatu ketika gitu ya, beberapa di antara kalian tuh yang merasa bahwa sempat nih orang itu kayak ada sebuah momen yang entah dia sibuk banget entah apa gitu, yang kayak kamu itu kayak nggak digubris gitu ya, sosmed kamu nggak digubris gitu, telepon nggak diangkat, WA nggak dibales gitu, pernah gitu ya. Atau mungkin dia sedang online tapi dia nggak bales gitu karena mungkin saking sibuknya, saking kayak masih belum ada waktu untuk menghubungi kamu gitu. Kamu itu kayak merasa bahwa batin kamu tersiksa pada saat itu gitu. Karena seolah-olah kamu kayak udah ngerasa nggak bisa lepas dari dia gitu. Karena ini tuh kayak kamu udah bikin aku nyaman, maka kamu yang harus bertanggung jawab gitu. Seolah-olah seperti itu. Dan di sini pernah gitu, kamu di saat lama nggak komunikasi sama dia itu kayak seolah kamu nggak tahan menahan kerinduan, kamu nggak tahan juga menahan amarah, kamu juga kayak sebenarnya tuh nih
gitu ya. Kalau misalnya dia nggak telepon aku gitu, aku bakalan ngomong kayak gini, marahin dia gitu ya, marahin dia, ngasih tahu dia gitu. Tapi ujung-ujungnya di saat ya udah gitu, halo gitu, maaf ya aku kemarin nggak bisa gitu, nggak bisa menghubungi kamu karena ada beberapa pekerjaan gitu. Dia bisa menjelaskan secara nyata gitu ya, apa yang dia lakukan gitu ya, apa yang menjadi beban dia selama ini gitu. Jadi akhirnya gitu ya, kamu nggak jadi marah gitu. Alhasil ya udah jadi cerita curhat-curhatan, kangen-kangenan gitu. Romantis juga ya. Terus Clarissa melihat ada kartu X Oxford gitu. X Oxford di sini tuh kayak memang sih gitu. Nih orang itu kayak bener-bener yang bisa mencabik-cabik hati kamu gitu ya. Mungkin flashback ke belakang sebelumnya sih kayak kamu ngerasa biasa aja deket dengan dia gitu. Tapi semakin kesini dan kamu semakin nyaman gitu. Kayaknya ada perasaan yang kayak, ini kenapa ya ketika nih orang kayak lama nggak balas WA kamu, kok ada perasaan sakit-sakit sendiri, ada perasaan nyesek-nyesek sendiri, ada perasaan cemburu-cemburu sendiri gitu. Itu yang kayak menjadi tanda tanya besar gitu. Kamu kayak bener-bener kayak, apa ya, terlihat sisi ngambeknya gitu loh ketika nih orang itu kayak nggak balas WA kamu, nggak telepon kamu gitu. Dan orang ini kayak, apa ya, mungkin tuh masih banyak pekerjaan gitu. Ada perasaan yang kayak sakit gitu ya, sakit di dada itu yang intinya tuh kayak nggak bisa kamu ungkapkan gitu. Soalnya tuh kayak batin kamu merasa tersiksa gitu. Tapi setelah dia menghubungi kamu kembali dan orang ini mampu memberikan sebuah penjelasan yang nyata gitu, akhirnya luka kamu terobati kembali gitu. Di sini memang aku melihat ya secara garis besar perasaan dia ke kamu ini benar-benar perasaan yang sangat kuat gitu ya. Dalam artian itu bukan suatu hal yang kebetulan gitu, tetapi memang mungkin gitu ya. Ini adalah salah satu cara Tuhan gitu ya untuk bisa mempersatukan kalian gitu. Tapi di sini nantinya yang saya lihat, kamu akan melewati banyak gitu ya tahapan dan fase untuk menjemput kebahagiaan tersebut gitu. Jadi nggak mungkin dong gitu kamu langsung menjemput kebahagiaan gitu. Pasti di belakang sana, di kisah flashback ke belakang sana ada sebuah story yang kamu jalani sama dia. Tapi dari perjalanan cinta kamu itu nantinya kalian berdua akan sama saling menguatkan satu sama lain dan sama-sama memperbesar gitu ya ikatan tali cinta kalian. Jadi seperti itu. Terus di sini mungkin flashback ke belakang kemarin dan sekarang gitu. Kamu yang kayak seolah itu kayak merasa cemburu gitu, merasa marah, merasa kecewa apabila nih orang gitu ya saking sibuknya lupa sama kamu gitu. Tapi untuk next kedepannya gitu, kayaknya nih orang bakalan kena batunya gitu. Dalam artian tuh kayak ketika mungkin kamu sedang banyak pekerjaan dan kamu nggak bisa ngangkat telepon dari dia, nih orang bakalan balik ngambek kayaknya. Bahkan bisa dibilang tuh cemburu dia lebih besar daripada kamu gitu. Terus Clarissa bisa melihat sih bahwa bisa dibilang tuh kayak nantinya kamu bakal ngerasa ada perasaan yang senyum-senyum sendiri gitu, karena ya cemburu kan artinya tanda sayang gitu. Di satu sisi ya kamu merasa speechless aja gitu, karena bisa dibilang tuh kayak, oh ternyata orang ini tuh kayak masih menghargai aku ini sebagai pasangannya. Buktinya dia masih merasa cemburu, buktinya masih dia merasa, intinya tuh kayak mirroring gitu ya, kayak kamu melihat diri kamu ini ya dirinya dia ini gitu loh. Jadi kayak sifat kecemburuan antara kamu dan dia sebenarnya sih sama gitu loh. Cuman kan flashback ke belakang yang masih mendominasi itu kamu gitu. Cuman ya untuk kedepannya aku yakin gitu ya ini bakalan berbalik ke dia. Terus di sini, wow, Page of Cup di sini tuh kayak melambangkan nantinya kalian berdua akan, dalam artian itu apabila kamu benar-benar udah ngerasa nyaman banget sama dia dan dia juga udah ngerasa nyaman banget sama kamu, sepertinya tuh kayak ada suatu hal yang ingin dia katakan ke kamu. Kata apakah itu? Nanti aja, pasti kamu juga bakalan ngerti sendiri karena ini surprise gitu. Ini surprise gitu. Cuman aku yakin pasti kamu benar-benar bakal ngerasa, wah ternyata perjuangan aku selama ini gak sia-sia ya gitu. Wah ternyata kamu memang orang yang masih itu kayak pilihan yang tepat nih gitu ya. Wah nih ternyata segala pengorbanan aku ini juga
dalam artian itu kayak berakhir dengan kebahagiaan gitu. Karena di sini gitu ya, setelah kalian benar-benar merasa nyaman gitu, nih orang bakal ngomong secara empat mata dan dalam gitu ya, setting tempat tuh yang benar-benar kayak kamu merasa dihargai banget sebagai pasangan dia gitu. Terus di sini yang saya lihat ke depannya juga gitu, memang sih gitu ya, dalam artian tuh ada istilah semakin tinggi pohon gitu ya, maka anginnya semakin kencang. Jadi intinya semakin lama hubungan gitu ya, godaannya juga semakin besar. Dan ini benar-benar kamu harus bisa menghadapi angin besar tersebut dengan penuh kesabaran. Karena apabila kamu tidak kuat dan tidak sabar, maka kamu ditumbangkan sama angin besar tersebut gitu. Jadi sebelum itu terjadi, ya kamu benar-benar harus bisa membentengi diri gitu. Kalaupun misal gitu ya, ada masalah kecil, ada masalah besar, aku yakin lillahi ta'ala bisa menghadapi gitu. Karena ya sejatinya aku udah sayang sama dia, udah nyaman sama dia, udah memberikan semua hati aku untuk dia gitu. Jadi kamu benar-benar kedepannya gitu harus bisa lebih dewasa lagi dalam menelaah sebuah masalah gitu. Karena masalah itu datang untuk dihadapi, bukan untuk dihindari. Jadi seperti itu. Terus di sini memang sih aku paham gitu ya, keinginan kamu untuk saat ini apa. Pasti kamu ingin selalu toh nyambung terus sama dia, pasti kamu ingin selalu toh gitu ketemu terus sama dia gitu. Tapi untuk saat ini sabar aja. Karena ingat gitu ya, hubungan LDR, hubungan jarak jauh gitu ya, itu memang ujiannya cukup besar, tapi di balik kesabaran itu akan ada sesuatu hal yang sangat indah gitu. Karena ya sejatinya tuh kayak kalian bener-bener udah dilatih bagaimana gitu ya untuk bisa saling ngejaga hati satu sama lain. Dan di sini Clarissa bisa melihat bahwa nanti akan ada sebuah transisi gitu ya, yang intinya tuh kayak bener-bener bisa kamu jadikan cerita gitu. Di awal dulu kamu sebelum ketemu sama dia gitu, kamu itu kayak apa gitu, story of love-nya gitu, bener-bener kayak pernah merasa seneng, kemudian dijatuhkan gitu, ngerasa sayang sama seseorang tapi dikecewakan gitu, sampai bener-bener kamu menemukan belahan jiwa kamu yaitu dia gitu. Jadi kayak seolah itu akan ada sebuah kisah cinta yang bertransisi gitu ya, dari ketidakbahagiaan menjemput kebahagiaan gitu. Jadi seperti itu nantinya. Jadi buat kamu sih sabar aja, pasti akan ada momen indah yang nantinya tuh datang kamu temui kok gitu. Karena aku yakin bahwa Tuhan itu maha adil. Jadi seperti itu. Dan di sini perasaan dia memang begitu kuat gitu ke kamu, tapi kamu juga harus sama-sama gitu ya. Perasaan kamu juga harus kekuat dan dia, dan sebisa mungkin harus bisa ngejaga hati kamu untuk dia. Oke. King of Swords di sini ya. Kemudian ada kartu juga Page of Swords. Ada kartu Strength. Ada kartu Five of Pentacle. Ada kartu juga King of Pentacle. Dan di sini ada The Hierophant. Oke. Kita geser ya. Biar teman-teman juga bisa melihat secara jelas visual dari kartu yang udah Clarissa tebar. Yes. King of Swords. Clarissa bisa melihat energi sih di sini bahwa kalau dia seorang laki-laki, orang ini bisa banget untuk kamu andalkan. Artinya orang ini memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar, orangnya ambisius, orangnya memiliki cita-cita yang baik terhadap sebuah hubungan. Cuman ya mungkin sisi negatifnya dia gitu ya, ketika apa ya, karena orang ini tuh tipikal seseorang yang fokus gitu. Misal apabila ada suatu hal yang memang harus dia utamakan, maka dia fokus, harus bisa gitu ya menyelesaikan pekerjaan yang memang harus gitu ya diselesaikan atau diutamakan, dan mana yang bisa didahulukan gitu. Jadi soalnya seperti itu. Jadi buat kamu jangan merasa berkecil hati dan jangan berpikir yang aneh-aneh gitu. Apabila mungkin orang lama nggak bersedia kamu, mungkin di dalam diri kamu itu berspekulatif gitu ya. Dalam artian itu kayak memikirkan
tentang wah nih jangan-jangan nih orang lagi teleponan sama yang lain nih gitu. Ini jangan-jangan nih orang bucin nih sama yang baru gitu. Jangan berpikiran seperti itu ya, dalam artian memang dia tipe seseorang yang fokus gitu. Jadi apabila pekerjaan gitu ya yang dia fokuskan belum selesai, ya jangan harap gitu kamu bisa cepet-cepet ngedapetin kabar dari dia gitu. Tapi orang ini juga bisa menjelaskan secara nyata gitu. Jadi bukan cuma omong kosong doang, ah kamu cuma alasan aja gitu. Enggak, tapi orang ini bisa membuktikan secara jelas dan nyata gitu. Nih loh, aku nggak bohong sama kamu gitu, soalnya seperti itu. Terus di sini memang sih di awal tuh kayak kamu merasa gitu ya, memperjuangkan dia itu kayak suatu hal yang ya cukup asik, cukup sulit, cukup menantang gitu. Kenapa demikian gitu? Karena cukup sulitnya itu kayak kamu sulit mengendalikan perasaan kamu gitu ya, karena kamu saking sayang sama dia gitu. Kamu kayak jadi sulit gitu ya, mengendalikan rasa kecemburuan kamu gitu. Di satu sisi ya kamu kayak merasa tertantang gitu ya, bagaimana cara aku bisa menghadapi segala ujian dan rintangan, karena kamu udah ngerasa nyaman banget sama dia gitu. Dan menyenangkannya apa gitu, ya entah kenapa gitu, ketika kamu bener-bener udah komunikasi dan deket dengan dia gitu, bawaannya tenang, slow, nyaman, jadi seperti itu. Terus di sini Clarissa bisa melihat ya bahwa seolah itu kayak nih orang gitu ya, bagi dia gitu, kamu adalah seseorang yang benar-benar bisa menaklukkan hati dia. Karena Clarissa bisa melihat bahwa dia tipikal seseorang yang susah untuk ditaklukkan. Jadi apabila kamu benar-benar bisa menaklukkan dia, ya berarti kamu adalah orang yang benar-benar apa ya gitu ya, orang yang benar-benar spesial gitu. Karena nggak semua orang bisa menaklukkan hati dia. Bahkan bisa dibilang banyak loh seseorang itu yang terpikat sama pesona dan karismatiknya dia. Cuman karena basically dia bisa ngejaga hati, bisa ngejaga perasaan dia untuk pasangannya, ya udah gitu, maka orang ini nggak bakalan menghiraukan gitu ya. Mau banyak godaan, halangan, rintangan gitu, fokus aja sama orang yang dia sayang gitu. Terus aku juga bisa melihat bahwa entah kenapa sih gitu, seolah-olah itu kayak mungkin ya karena saking sayangnya kamu ke dia, saking cintanya kamu ke dia gitu, terkadang itu kamu khawatir gitu. Kamu khawatir apabila takut kehilangan dia gitu. Padahal gitu ya, kekhawatiran ini tuh hanya muncul di dalam pikiran kamu aja. Karena yang saya lihat di dianya itu selalu berpikiran positif terus nih gitu. Dalam artian tuh kayak berpikir positif, yakin bahwa kamu ini benar-benar orang yang akan ngebawa dia sampai ke jenjang yang serius gitu. Dan dia juga berpikir positif, yakin bahwa kamu bisa menjaga hati kamu di sana untuk dia gitu. Sedangkan kamu di sini tuh kayak kekhawatiran kamu itu yang benar-benar berlebihan gitu. Khawatir, takut kalau misalnya saat ini posisi kamu udah sayang sama dia gitu. Takut apabila dia ninggalin kamu di saat kamu sayang-sayangnya sama dia. Takut apabila dia nggak sesuai dengan apa yang kamu harapkan gitu. Dan masih banyak lagi. Sebenarnya itu sih yang perlu dikoreksi ya gitu. Khawatir boleh, tapi jangan terlalu berlebihan karena nanti akan berdampak gitu ya sama hubungan yang saat ini sedang kamu jalani gitu. Bukan dia ngerasa nyaman, tapi nanti dia justru malah ngerasa risih gitu. Loh kenapa sih aku aja bisa berpikir positif thinking ke kamu gitu, kok kamu nggak bisa berpikir positif thinking ke aku gitu. Nanti ada perasaan gejolak kekecewaan. Jadi kayak sebisa mungkin ya apabila kamu menyadari hal itu ada di dalam diri kamu, kamu harus segera bisa gitu ya menghilangkan secara perlahan. Gantilah dengan pikiran yang positif. Karena apabila kamu berpikir positif, ya maka kedepannya kamu akan mendapatkan hal yang positif. Tetapi begitu pula sebaliknya, kalau misalnya kamu berpikir negatif, ya maka hal negatif akan datang di dalam diri kamu. Ada kartu The Hierophant gitu. Kartu The Hierophant tuh kayak orang ini keinginan terbesarnya gitu ya. Kayaknya tuh ingin ngenalin kamu ke ortunya dia deh gitu. Ada keinginan gitu ya. Mungkin beberapa di antara kalian udah ada yang dia ngomong, atau mungkin beberapa di antara kalian tuh hanya ada di dalam hati dia gitu. Tapi sejatinya gitu, orang ini ada keinginan untuk ingin cepet-cepet gitu ya. Setidaknya walaupun mungkin saat ini kalian hanya sekedar deket aja atau pacaran gitu, setidaknya tuh kayak orang tuanya tahu bahwa ini loh gitu ya, seseorang yang benar-benar mampu menggetarkan hati aku gitu ya. Seseorang itu yang mampu membangkitkan gairah rasa cintanya dia ke kamu. Jadi seolah itu seperti itu. Ada keinginan untuk mungkin mengenalkan kamu ke mengenalkan kamu ke ortunya dia gitu.
eh di sini Clarissa bisa melihat bahwa dia juga seolah-olah itu apa ya, ngedapetin kamu itu kayak seolah menjadi sebuah keberuntungan yang besar. Menjadi sebuah keberuntungan yang besar tuh apa sih gitu? Ya Clarissa melihat King of Pentacle tuh kayak hadirnya kamu gitu ya, membawa dampak besar bagi dirinya gitu. Dia jadi lebih semangat lagi dalam bekerja. Dia lebih apa ya? Kalau misalnya beraktivitas tuh kayak lebih kayak seolah mendapatkan sebuah energi baru. Kemudian juga dia lebih ada sebuah planning atau target yang ingin dia capai gitu. Jadi masih banyak hal lagi karena bagi dia gitu, kamu membawa dampak yang besar di dalam hidup dia. Terus di sini bagi dia gitu ya, kamu juga sosok seseorang tuh yang seolah-olah secara tidak langsung gitu ya, mampu memberikan apa ya, dalam artian tuh kayak contoh yang terbaik untuk dia gitu ya. Bagaimana sih gitu, dalam artian tuh kayak memaknai gitu ya, sama-sama jatuh cinta itu gimana gitu. Jadi kayak kamu jadi lebih ngerti nih gitu ya, oh ternyata jatuh cinta yang sesungguhnya itu seperti ini, ternyata calon cinta sejati itu kayak gini gitu. Kamu jadi kayak lebih ngerti gitu loh. Oke ya. Jadi intinya di pembacaan kartu pel yang kedua, aku bisa melihat bahwa perasaan terdalamnya dia ke kamu itu begitu besar. Dia begitu sangat mencintai kamu, begitu sangat berharap besar sama kamu. Bahkan bisa dibilang gitu ya, dia itu kayak seolah sudah merasa berterima kasih sama Tuhan, sangat-sangat bersyukur sama Tuhan gitu ya, karena sudah setelah dia melewati beberapa kesulitan, ternyata dia dipertemukan dengan seseorang gitu ya, yang memang dia sayang gitu, dan seolah-olah itu kayak kamu adalah jawaban dari doa dia selama ini. Jadi seperti itu. Dan sekarang saatnya kita lanjut ya di pembacaan kartu yang selanjutnya di pel yang ketiga. Oke, jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Kita lanjut lagi di pilihan kartu yang ketiga. Dadah! Oke, sekarang kita lanjut buat teman-teman semuanya yang memilih kartu terakhir ya. Oke, tadi pembukanya ini ada kartu Ten of Pentacle. Kemudian kartu yang kedua ada kartu Nine of Swords. Yes, kartu yang ketiga Five of Pentacle. Dan di sini ada kartu Justice. Ada kartu Pack of Pentacle dan ada kartu Two of Swords. Yes. Ya, kita tata terlebih dahulu. Sesuai dengan judul tema dan deskripsi ya, yaitu tentang perasaan terdalamnya dia ke kamu ini kayak apa sih sebenarnya gitu. Memang sih gitu ya, sempat gitu kamu dan dia mengalami gejolak gitu ya, mengalami gejolak atau konflik batin. Artinya tuh apa sih gitu? Flashback ke belakang kemarin tuh mungkin kamu sempat terjadi sebuah kesalahpahaman atau sampai terjadi keributan atau pertengkaran gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu gitu, antara kamu dan dia tuh kayak bener-bener bisa balikan lagi, bisa kembali lagi. Tapi jujur gitu ya, untuk saat ini tuh kayak sepertinya ada pertanyaan yang mengganjal di dalam diri kamu gitu. Masih ada sedikit keraguan gitu. Nih orang tuh sebenarnya jodohnya aku atau bukan? Nih orang sebenarnya twin flame-nya aku atau bukan gitu. Karena ya mungkin kamu merasa gitu ya bahwa kayaknya kejadian yang seperti ini, kamu berantem sama dia itu nggak cuma sekali ini aja gitu, beberapa kali gitu. Dalam artian tuh kayak kamu menjadi kayak merasa penasaran. Sebenarnya ikatan antara aku dan dia ini ikatan soulmate, best friend, atau jodoh gitu ya. Atau mungkin belahan jiwa gitu. Mungkin ada gitu ya di dalam benak kalian masing-masing tuh yang seolah itu menanyakan pertanyaan tersebut. Dan di sini sebenarnya yang saya lihat ya, walaupun seberantem-berantemnya kamu sama dia, semarah-marahnya sama dia, tapi itu tidak merubah gitu ya rasa sayangnya dia ke kamu. Karena di sini aku bisa melihat gitu, dia sejak pertama kali mengenal kamu gitu, dia tuh kayak seolah sudah ingin membangun sebuah komitmen. Bahkan yang saya lihat ya bukan cuma komitmen gitu, tetapi yang saya lihat di sini keinginan dia adalah membangun gitu ya rumah tangga kecil yang membahagiakan bersama orang yang dia sayang, yaitu kamu. Karena di sini Clarissa bisa melihat impian terbesar dia itu memang keluarga gitu. Karena yang saya lihat tuh kayak walaupun mungkin dia ada sisi childishnya,
ada sisi egonya, ada sisi menang sendirinya gitu. Tapi kekuatan dia gitu untuk menginginkan masa depan bersama kamu itu cukup kuat gitu. Dia sadar bahwa mungkin saat ini dia masih belum bisa menjadi apa yang kamu inginkan, tapi dia juga sadar gitu, dia juga nggak bisa membohongi perasaan diri dia sendiri gitu, bahwa orang ini ingin memperjuangkan hubungan bersama kamu gitu. Cuman mungkin tuh kalian berdua masih belum sama-sama menemukan gitu ya solusi yang tepat. Bagaimana sih bisa dalam artian tuh menjalani sebuah kisah cinta secara beriringan gitu, bukan malah bentrokan gitu. Itu yang masih belum kalian temukan. Cuman di sini sih Clarissa bisa melihat bahwa orang ini tuh kayak memaknai hubungan gitu ya antara kamu dan dia dalam banget gitu. Dalam banget tuh artinya apa gitu? Ya entah kenapa gitu, kayaknya kalian pun ketika marah juga pernah sih marah, mungkin tuh lama gitu, tapi yang kayak lebih sering tuh marah-marah kecil gitu ya, yang kayak marah-marah tapi ujung-ujungnya nanti balik lagi gitu. Dan sebenarnya gitu kalian tuh apabila nggak ada komunikasi sebenarnya saling mencari satu sama lain gitu. Terkadang di dalam diri kamu juga ada pertanyaan, sekarang dia lagi ngapain ya gitu, jangan-jangan stalking statusku nih gitu, jangan-jangan stalking sosmedku nih gitu. Ada beberapa di antara yang merasa seperti itu. Atau mungkin ada juga yang merasa bahwa nih orang saat ini kemana ya gitu. Jangan-jangan nih orang pergi dengan yang lain nih gitu. Jangan-jangan nih orang saat ini nongkrong dengan yang baru nih gitu. Cuman yang saya lihat tuh kayak orang ini ketika mungkin di saat kamu dan dia ada masalah gitu. Orang ini tidak pernah berpikir sependek itu. Dalam artian apa? Ya dia mencoba gitu ya. Dalam artian tuh memikirkan gitu ya, memikirkan bagaimana kelanjutan hubungan ini ke depannya gitu. Karena sejujurnya dia juga ngerasa sama kayak kamu sih, merasa capek gitu apabila terjebak dalam situasi yang kayak gini gitu. Dan di sini Clarissa bisa melihat ya bahwa sepertinya gitu, mungkin tuh kayak yang aku lihat tuh gini, is okay lah gitu, di saat mungkin masa pendekatan atau masa pacaran gitu kamu sering berantem sama dia, cuman setelah kamu nantinya tuh bener-bener udah terikat dalam ikatan tali pernikahan gitu, kalian akan menjadi pribadi yang sama-sama dewasa gitu. Karena apa gitu, soalnya tuh kayak kalian nantinya tuh udah ngerasa bosen aja gitu, karena di saat fase pacaran gitu kamu udah sering gitu berantem bentrok sama dia gitu. Jadi soalnya seperti itu. Terus di sini aku juga bisa melihat bahwa misal kamu dan dia nanti married gitu, kayaknya nggak butuh waktu yang lama untuk kamu dan dia tuh kayak ngedapetin momongan gitu, karena itu target utama dia, karena itu keinginan dia. Ya mungkin dari segi usia dia memang kayak udah waktunya dia memang memiliki momongan gitu, dan mungkin gitu kamu juga ada sih pikiran seperti itu gitu, tapi ini yang lebih condong itu dianya daripada kamu gitu, yang kayak berpikir sampai sejauh itu. Karena yang saya lihat tuh kayak ketika orang ini sedang diam gitu, terkadang juga suka berfantasi membayangkan kehidupan gitu ya, berkeluarga sama kamu gitu, memiliki anak gitu, memiliki keluarga kecil yang bahagia, jadi seperti itu. Di sini yang saya lihat tuh kayak terkadang nih orang juga sering loh bikin kamu nangis gitu ya, bikin kamu sedih, bikin kamu galau, bikin kamu baper gitu. Cuman kayak kamu juga masih merasa bahwa orang ini tuh kayak menurut kamu ya, baik kamu gitu, belum bisa dikatakan dewasa yang 100% gitu, karena orang ini tuh kayak masih belum bisa gitu ya, dalam artian tuh kayak menjadi apa yang ada di dalam pikiran kamu gitu. Karena di dalam pikiran kamu itu benar-benar yang kayak kamu harus peka dong gitu ya, ketika aku saat ini tuh kayak sedang galau, sedang nangis gitu, jangan malah kamu itu kayak pergi ninggalin aku, yang kayak kabur, tunggu sampai tenang gitu baru kamu muncul gitu. Tapi yang kamu harapkan adalah ya kamu harus bisa bagaimana gitu ya, dalam artian tuh kayak biar aku nggak nangis, nggak sedih, nggak galau lagi gitu. Terus di sini sih sebenarnya banyak gitu ya seseorang itu yang mungkin tuh ingin ngedeketin kamu gitu, cuman kayak kamu itu kayak nggak terlalu ngeh aja gitu, kayak nggak terlalu ngegubris gitu, karena ya nggak tahu kenapa gitu, di dalam hati kamu itu kayak seolah itu udah terlock sama namanya dia gitu, sehingga ya sebagaimanapun banyaknya orang yang berusaha ngedeketin kamu gitu, itu kayak nggak bakalan mempan gitu, karena sejatinya tuh hanya dialah pemilik hati kamu gitu, soalnya seperti itu. Dan kamu juga sadar bahwa saat ini tuh kayak nggak bahagia banget sama dia gitu, cuman
apabila kalian nggak ada komunikasi gitu, seolah itu antara kamu dan dia sama-sama itu kayak ngerasa ada yang kurang aja di dalam hidup kalian masing-masing gitu loh. Sampai akhirnya yang saya lihat saat ini dia udah mulai ada perasaan menyadari lah gitu ya. Menyadari bahwa mungkin saat ini dia tuh kayak masih belum bisa menjadi yang terbaik untuk kamu. Cuman ya Clarissa bisa melihat bahwa orang ini tuh kayak seolah ingin berjanji sama Tuhan bahwa oke, aku saat ini tuh kayak belum bisa ngebagiin kamu yang 100%. Tapi kedepannya gitu, dia tuh kayak seolah berjanji ingin membahagiakan kamu dengan cara dia sendiri. Di sini aku juga bisa melihat sih bahwa ini orang gitu ya, misal antara kamu dan dia saling bertengkar satu sama lain. Mungkin kamu itu kayak ngerasa bahwa ini orang itu kayak nggak bisa berkaca ya, nggak bisa berintrospeksi diri gitu, karena masih tetap aja tuh gitu ya, masih seperti ini gitu. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang berpikiran seperti itu. Cuman yang Clarissa lihat dan Clarissa serap sih, orang ini nggak sama seperti apa yang kamu bayangkan. Justru malah kayak orang ini tuh kayak ketika kamu terjadi sebuah problem atau masalah sama dia gitu, orang ini tuh kayak langsung merenung gitu, merenung memikirkan kenapa sih gitu aku harus dalam arti berantem lagi sama dia gitu, padahal hal ini tuh kayak nggak dia inginkan dan nggak dia harapkan gitu, karena yang dia harapkan ya dalam arti itu bisa sama-sama beriringan gitu. Tapi entah kenapa kesedihan ini harus terjadi di dalam diri dia gitu. Mungkin kamu merasa bahwa dia nggak bisa berkaca, tapi ketika orang ini benar-benar kayak ngerasa sendiri dan tanpa ngomong ke kamu gitu, soalnya dia tuh kayak merenungi dan mengintrospeksi diri, mana yang harus dia perbaiki, mana yang harus dia tinggalkan. Jadi seperti itu. Kayaknya aku ngerasa ya bahwa di dalam hubungan kalian saat ini tuh kayak kamu merasa bahwa dia tuh kayak sebenarnya kurang bisa ngimbangin kamu aja. Padahal ya di sini tuh kayak prinsip di dalam hidup kamu itu gini. Apabila kamu bisa mencintai aku dengan tulus, maka kamu akan bisa lebih mencintai daripada dia mencintai kamu gitu. Tapi justru malah kayak yang kamu dapatkan saat itu, dia belum bisa yang seperti itu gitu. Dan di sini aku merasa dan melihat bahwa apa ya, dalam artian tuh tapi walaupun bagaimanapun juga gitu, seolah-olah perasaan dia ke kamu juga begitu besar gitu. Terus di sini Clarissa bisa melihat bahwa sempat kamu juga merasa tersiksa mungkin ya. Ada salah satu sifat yang sebenarnya tuh membuat kamu kayak ngerasa kurang suka sama dia, kurang nyaman sama dia gitu. Tapi ya ini tuh kayak kamu balikan lagi ke dalam diri kamu gitu. Karena mungkin kamu di awal tuh kayak udah mengatakan bahwa yang kayak bagaimanapun juga aku harus bisa menerima kekurangan maupun kelebihan kamu gitu. Itu yang membuat menjadi salah satu alasan utama kamu nggak, dalam artian tuh kayak masih belum ada kekuatan untuk ngomong ke dia gitu. Aku sebenarnya nggak suka lo sama kamu yang kayak gini, aku sebenarnya nggak suka lo gitu sama kamu yang kayak gitu. Kamu masih belum memiliki kekuatan untuk benar-benar transparan ngomong sama dia. Alhasil ya udah gitu, kamu nikmati aja kedekatan ini sama dia, walaupun ya aslinya tuh kayak kamu masih ada sesuatu hal yang sebenarnya itu ingin kamu katakan ke dia gitu loh. Jadi saran dari Clarissa, ya apabila itu memang yang terbaik ya kamu harus bisa mengatakan. Karena apabila mungkin kamu mikir takut dia tersinggung, takut dia marah, takut dia apa gitu, nanti malah orang ini nggak akan tahu gitu apa yang sebenarnya nggak kamu suka. Justru malah ini akan dia lakukan gitu ya secara berlanjut ke depannya gitu. Terus yang saya lihat memang dia tipikal seseorang yang suka berpikir simple ya gitu. Suka berpikir simple tuh kayak ketika nih orang ada masalah nggak langsung dihadapi gitu, tapi yang kayak kalian harus melewati fase cuek-cuekan dulu deh gitu, nggak ada komunikasi-komunikasian gitu, tapi di balik itu kalian saling stalking satu sama lain. Jadi seperti itu. Terus aku juga bisa melihat bahwa ada perasaan gengsi juga terkadang apabila kamu dan dia ada masalah gitu. Ada perasaan sama-sama gengsi. Aslinya kalian sama-sama nggak bisa menahan kerinduan, tapi karena gengsi ya udah gitu ya, betah-betahin deh menahan kerinduan tersebut gitu. Cuman di sini Clarissa bisa melihat bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan bertambahnya usia, aku yakin bahwa kalian nantinya akan tidak bisa gitu memprioritaskan kata gengsi lagi gitu, karena kata gengsi itu kayak hanya berlaku gitu ya di saat mungkin kalian masih belia aja gitu loh. Jadi kayak nanti seiring berjalannya waktu ya kalian akan bisa sama-sama berpikir realistis dan dewasa lagi. Terus di sini
walaupun bagaimanapun juga gitu ya, walaupun antara kamu dan dia juga nggak romantis-romantis amat, juga dia nggak bahagiain kamu yang 100% gitu. Cuman percaya bahwa orang ini adalah orang yang mampu membangkitkan kamu gitu ya, untuk bangkit dari keterpurukan gitu. Karena jika dilihat gitu ya, masa lalu kamu gitu ya, apabila dibanding dengan dia, jauh lebih parah masa lalu kamu loh gitu. Berarti orang ini tuh intinya tuh kayak masih layak untuk kamu perjuangkan. Hanya bicara sebuah proses aja gitu ya. Aku yakin bahwa orang ini kedepannya akan ada gitu ya, sisi negatif yang dia rubah menjadi sisi yang positif gitu. Jadi akan ada sebuah perubahan. Dan mungkin beberapa di antara kalian ada yang merasa bahwa ini orang kayaknya masih belum bisa memberikan waktu yang adil gitu ya, antara aku dan pekerjaan gitu. Karena mungkin kayak kamu masih ngerasa suka gitu, sering ditinggal dia hanya sebuah entah pekerjaan entah bagaimana gitu. Jadi kayak kamu merasa bahwa orang ini masih belum cukup bijaksana dalam memanage waktu gitu ya, baik bagi diri kamu, baik bagi pekerjaan dia, baik sama keluarga dia tuh kayak sepertinya tuh kayak masih belum bisa gitu. Cuman ya seperti yang Larissa bilang tadi, di balik itu semuanya pasti akan ada gitu ya, sesuatu besar, perubahan besar yang nantinya tuh akan kamu dapatkan apa gitu. Ya kamu akan bisa melihat kebahagiaan yang sesungguhnya, hasil dari perjuangan kamu selama ini dalam mempertahankan gitu ya, mempertahankan dia. Jadi intinya tuh apa sih, walaupun banyak rintangan, halangan gitu, yang sampai kamu mungkin hampir menyerah gitu, toh gitu ya, akhirnya tuh kayak Tuhan menggantikan sama momen yang baik gitu, yang bener-bener tuh kayak bener-bener bisa bikin mata kamu itu melek gitu. Artinya tuh, wah ternyata kerja kerasku dalam mempertahankan dia selama ini nggak sia-sia gitu. Ternyata Tuhan juga sudah mempersiapkan kado terindah untuk diri kamu. Jadi nggak salah itu seperti itu. Dan kita coba lihat di tarotnya. Oke, bagaimana sih perasaan dia ke kamu? Oke, kita close. Yes. Kartu yang pertama, kartu yang kedua. Kartu yang pertama Five of Swords, kartu yang kedua Seven of Swords, dan ada kartu Three of Pentacle, kemudian Sea of Swords, ya, dan ada kartu Ten of Wands, dan ada kartu Nine of Swords. Wah, lebih banyak pedang. Berarti mungkin saat ini kamu sebenarnya tuh sedang banyak unek-unek yang ingin kamu katakan ke dia. Karena mungkin tuh kayak kamu yang lebih banyak mendominasi, menahan unek-unek gitu ya. Unek-unek yang ada di dalam diri kamu dan perasaan kamu gitu. Karena di sini sword, pedang gitu. Artinya apa? Ada suatu hal yang menyakiti hati kamu gitu ya, yang sebenarnya ingin kamu ungkapkan ke dia, tapi kamu kayak masih belum bisa, belum memiliki kekuatan tersebut gitu. Jadi sehingga ya udah kamu tahan aja gitu, sembari kamu melangsungkan kehidupan ini, sembari kamu juga menahan kepedihan ini gitu. Soalnya itu seperti itu sih yang saya lihat energinya. Oke. Di sini Clarissa bisa melihat bahwa mungkin kamu sempat merasa bahwa apa ya, ada ketakutan di dalam diri kamu itu, kayak takut apabila orang ini hanya memanfaatkan keadaan aja yang ada di dalam diri kamu gitu. Cuman seiring berjalannya waktu ya Tuhan akan membuktikan gitu bahwa dia nggak sama seperti apa yang kamu pikirkan gitu. Jadi kayak benar-benar orang ini bisa membuktikan secara nyata bahwa orang ini nggak ada unsur sama sekali untuk menyakiti dan mempermainkan perasaan kamu. Terus aku juga di sini bisa melihat bahwa memang sih saat ini gitu ya, di saat kamu benar-benar belum bersatu dalam ikatan tali pernikahan sama dia gitu, kamu soalnya itu kayak masih belum terbangun dari mimpi buruk kamu gitu, yang kayak masih ada aja perasaan negatif yang terkadang itu masih suka menghantui gitu. Tapi saran dari Clarissa, sebisa mungkin kamu harus bisa selalu berpikir positif gitu, yakin bahwa kedepannya kamu akan bisa hidup berbahagia dengan dia. Terus di sini Clarissa juga bisa melihat bahwa orang ini tuh kayak tipikal seseorang yang memang dia nggak banyak kata gitu, tapi dari cara dia memperlakukan kamu bisa menilai gitu ya, bahwa bagaimana gitu ya dia menunjukkan rasa cinta dan sayangnya dia sama orang yang dia sayang. Terus di sini sih aku yakin bahwa kamu nantinya itu kayak nggak akan, sekalipun ada masalah besar gitu, kamu nggak akan bisa pergi dari dia, kamu nggak akan bisa lari dari dia, karena pada dasarnya gitu orang ini tuh nggak ingin kamu tinggalkan, dan kamu juga nggak ingin meninggalkan dia gitu. Hanya mungkin yang saya lihat ya, itu salah satu
cara gitu ya untuk membuat nih orang itu benar-benar bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa kali gitu. Cuman yang saya lihat tuh kayak masih belum bisa seperti itu. Terus di sini, aku yakin bahwa apa yang kamu perjuangkan selama ini tuh nggak akan ada sia-sianya. Artinya apa? Ya, aku yakin bahwa berjuang itu akan menghasilkan buah yang cukup manis, asalkan ya kamu harus bisa konsisten gitu dalam bersabar dan memperjuangkan hubungan yang saat ini sedang kamu jalani sama dia gitu. Dan di sini apabila waktunya sudah tiba gitu, maka mimpi buruk tersebut akan berubah menjadi kebahagiaan kok gitu. Jadi tinggal tunggu waktunya aja gitu. Tergantung dari diri kamu gitu. Telaten nggak sabar dalam menjalani hubungan bersama dia. Kalau misalnya telaten, ya kemungkinan besar kalian benar-benar bisa bersatu dalam ikatan tali pernikahan. Tapi apabila kalian nggak telaten, ya mustahil rasanya. Lebih baik mencoba gitu ya, diintrospeksi diri satu sama lain, mana yang harus diperbaiki, dan mana yang harus dipertahankan, pertahankan. Jadi seperti itu. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Buat yang ingin gabung di pembacaan secara personal atau pribadi gitu ya, di private reading, kalian bisa lihat tentang cara-caranya, langkah-langkahnya, dan daftar place-nya ada di bawah link deskripsi video ini. Dan buat teman-teman semuanya yang belum subscribe ya, silahkan subscribe channel Tarot Trading Indonesia dan nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika Clarissa mengupload video terbaru, kalianlah yang mendapatkan notifikasi pertama kali. Saya Clarissa pamit lebih dahulu. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya dan tema yang berbeda. Dadah, terima kasih ya.